Aku masih ingat jelas hari itu. Aku sedang berdiri di depan cermin. Gaun pengantin berwarna putih sudah melekat di tubuhku. Semua orang di butik tersenyum melihatku. Mbak Rina cantik sekali. Cocok banget. Pasti calon suaminya nggak sabar. Aku ikut tersenyum. Setidaknya, begitulah yang mereka lihat. Padahal, di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan. Apakah aku benar-benar akan menikah? Atau justru membatalkannya beberapa hari lagi? Lucu ya. Orang-orang sibuk memuji gaunku. Tidak ada yang tahu. Aku justru sedang menyiapkan jebakan untuk calon suami dan calon mertuaku sendiri. Kalau rencanaku berhasil, aku akan kehilangan seorang calon suami. Tapi kalau aku tidak melakukannya, bisa jadi aku akan kehilangan seluruh hidupku. Tapi sebelum aku lanjutkan cerita ini sampai ke bagian yang paling menyakitkan, aku ingin menyapa kalian dulu. Kalian sedang menonton dari kota atau daerah mana? Coba tulis di kolom komentar ya. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu mendengarkan ceritaku. Sekarang, aku akan mulai dari awal. Namaku Rina. Usiaku 29 tahun. Aku bekerja sebagai supervisor finance di sebuah perusahaan distribusi makanan di Surabaya. Kalau mendengar pekerjaanku, banyak orang langsung berpikir hidupku pasti enak. Padahal, aku sampai di titik itu bukan karena lahir dari keluarga berada. Ayahku pensiunan sopir truk. Ibuku dulu berjualan nasi pecel di depan rumah. Sejak kecil, aku terbiasa melihat kedua orang tuaku menghitung uang receh setiap malam. Kalau uangnya cukup, besok kami bisa belanja ke pasar. Kalau kurang, ibu akan mengurangi lauk supaya semua tetap bisa makan. Aku tumbuh dengan satu prinsip. Kalau ingin hidup lebih baik, jangan berharap pada belas kasihan siapapun. Belajar, bekerja, menabung. Itu yang selalu diajarkan ayah. Sejak kuliah, aku sudah bekerja paruh waktu. Pernah menjadi kasir minimarket. Pernah menjadi admin toko online. Pernah mengajar les anak SD. Apa saja kulakukan. Bukan karena aku hebat, tetapi karena aku tahu. Orang tuaku sudah terlalu lelah. Setelah lulus kuliah, aku diterima bekerja sebagai staf keuangan. Gajiku waktu itu tidak besar. Tapi setiap tahun aku terus belajar. Mengambil sertifikasi. Mengikuti pelatihan. Lembur hampir setiap minggu. Sampai akhirnya, aku dipercaya menjadi supervisor. Gajiku memang jauh lebih baik dibanding dulu. Namun, gaya hidupku tidak banyak berubah. Aku tetap naik motor. Tetap membawa bekal. Tetap mencatat semua pengeluaran. Karena aku punya satu mimpi. Sebelum menikah, aku ingin memiliki pegangan hidup. Sedikit tabungan. Sedikit investasi. Dan kalau bisa, sebuah rumah kecil. Bukan untuk pamer. Tetapi supaya suatu hari nanti, kalau rumah tanggaku diterpa masalah, aku masih punya tempat pulang. Alhamdulillah, di usia 28 tahun, aku berhasil membeli rumah sederhana dengan KPR. Tidak besar, hanya rumah tipe 36. Halamannya juga kecil. Tapi setiap melihat kunci rumah itu, aku selalu teringat perjuangan kedua orang tuaku. Aku berjanji dalam hati, kalau nanti menikah, aku ingin membangun keluarga yang hangat. Saling menghargai, saling percaya, bukan saling memanfaatkan. Saat itu, aku benar-benar percaya, doaku akan dikabulkan. Karena saat itulah, aku mengenal seorang laki-laki bernama Bayu. Aku bertemu Bayu bukan di acara yang romantis. Bukan juga karena dijodohkan. Kami bertemu saat mengikuti pelatihan sertifikasi keuangan yang diadakan oleh sebuah lembaga swasta. Waktu itu, aku duduk di barisan depan. Sedangkan Bayu duduk beberapa kursi di belakangku. Kami bahkan tidak saling mengenal. Sampai saat istirahat makan siang, aku melihat seorang peserta kebingungan karena dompetnya tertinggal. Orang itu, Bayu. Ia berkali-kali memeriksa tasnya. Wajahnya mulai panik. Aku yang melihatnya hanya berkata pelan, "Mas." Bayu menoleh. "Iya, Mbak. Kalau memang dompetnya ketinggalan, pakai punyaku dulu saja." Ia langsung menggeleng. "Jangan. Nanti saya malu." Aku tersenyum. "Nggak apa-apa. Anggap saja aku dulu yang pinjami." Bayu terlihat ragu. Namun akhirnya ia mengangguk. "Terima kasih."
Siang itu, aku bahkan tidak berpikir akan bertemu dengannya lagi. Tapi sore harinya, saat pelatihan selesai, Bayu menghampiriku sambil membawa 2 gelas es kopi. Mbak. Iya. Ini. Apa? Terima kasih. Aku tertawa kecil. Harusnya nggak usah. Nggak enak kalau punya utang. Aku hanya menerima kopi itu. Sejak hari itu, kami mulai saling mengenal. Awalnya hanya saling bertanya soal materi pelatihan. Lalu bertukar nomor telepon. Sesekali saling mengirim artikel. Sesekali saling bertanya tentang pekerjaan. Aku baru tahu. Bayu bekerja sebagai staf IT di sebuah perusahaan logistik. Gajinya tidak besar. Tetapi ia terlihat sangat rajin. Ia sering lembur. Kadang membantu pekerjaan rekan-rekannya. Yang membuatku tertarik bukan karena pekerjaannya, melainkan karena caranya memperlakukan orang tuanya. Setiap malam Jumat, ia selalu pulang ke rumah ibunya. Membelikan buah, membelikan obat, memperbaiki apapun yang rusak di rumah. Aku melihatnya sebagai laki-laki yang bertanggung jawab. Beberapa bulan kemudian, Bayu mengajakku makan malam. Bukan di restoran mewah. Hanya warung soto pinggir jalan. Setelah selesai makan, ia tiba-tiba berkata, "Rina." "Iya." "Aku boleh jujur?" "Boleh." "Aku nyaman sama kamu." Aku tersenyum malu. Bayu melanjutkan, "Aku memang belum kaya. Aku juga belum punya rumah. Tapi kalau suatu hari nanti kamu mau nemenin aku berjuang, aku janji akan bertanggung jawab." Kalimat itu sederhana. Tidak ada bunga. Tidak ada hadiah mahal. Tidak ada cincin. Justru karena sederhana, aku mempercayainya. Aku melihat kesungguhan di matanya. Aku pun mengangguk. Kalau kita sama-sama mau berjuang, aku juga mau. Malam itulah, hubungan kami dimulai. Hari-hari setelahnya terasa begitu menyenangkan. Bayu bukan tipe laki-laki yang sering memberi hadiah. Tetapi ia selalu mengabarkan kemana pergi. Kalau lembur, ia memberitahu. Kalau pulang terlambat, ia menelepon. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa dihargai. Selama hampir 3 tahun berpacaran, kami jarang bertengkar. Kalau ada masalah, kami selalu memilih duduk dan berbicara. Aku bahkan mulai mengenal keluarganya. Bu Ratna, ibunya, menyambutku dengan sangat hangat. "Nak Rina, makan dulu." "Nak Rina, jangan sungkan ya. Nanti kalau sudah jadi keluarga, rumah ini juga rumahmu." Kalimat-kalimat itu membuatku merasa diterima. Aku yang sejak kecil hanya ingin memiliki keluarga yang hangat, merasa doaku benar-benar mulai dikabulkan. Aku sama sekali tidak tahu. Di balik senyum Bu Ratna, sudah ada rencana yang perlahan sedang disusun untuk masa depanku. Semakin lama kami berpacaran, aku semakin yakin memilih Bayu. Dia bukan laki-laki yang pandai merangkai kata-kata, tapi selalu berusaha menepati ucapannya. Kalau bilang akan datang pukul 7, paling lambat 7:05. Kalau berjanji menelepon, dia pasti menelepon. Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa aman. Suatu hari, Bayu kehilangan pekerjaannya. Perusahaan tempatnya bekerja melakukan efisiensi. Puluhan karyawan terkena PHK. Bayu salah satunya. Aku masih ingat malam itu. Ia meneleponku. Suaranya terdengar berbeda. "Rina." "Iya." "Aku boleh ketemu?" "Tentu." Kami bertemu di taman kota. Sudah hampir pukul 9 malam. Bayu duduk di bangku taman sambil menundukkan kepala. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. "Kenapa?" Beberapa detik ia tidak menjawab. Lalu ia berkata pelan, "Aku di PHK." Aku hanya diam. Bayu tertawa hambar. "Lucu ya? Tinggal beberapa bulan lagi kita mau nikah. Malah begini." Aku menggeleng pelan. "B." "Iya. Yang hilang cuma pekerjaan, bukan kemampuanmu." Ia menatapku. Tapi aku malu. "Malu sama kamu?" Aku tersenyum. "Kalau aku ninggalin kamu cuma karena kehilangan kerja, berarti dari awal aku memang gak pernah sayang sama kamu." Matanya mulai berkaca-kaca.
Ia langsung memalingkan wajah. Mungkin ia tidak ingin aku melihat air matanya. Sejak hari itu, Bayu mulai sibuk mencari pekerjaan baru. Pagi mengirim lamaran, siang mengikuti interview, malam belajar lagi. Aku ikut membantunya. Membantu memperbaiki CV, membantu latihan wawancara, membantu mencari lowongan. Bahkan, aku yang membelikan laptop baru untuknya. Laptop lamanya sudah terlalu lambat. Awalnya Bayu menolak. Nggak usah. Aku masih bisa pakai yang lama. Aku hanya tersenyum. Anggap saja pinjaman. Nanti kalau sudah kerja, baru ganti. Ia berkali-kali menggeleng. Tapi harganya mahal. Aku menjawab pelan. Kalau laptop ini bisa bikin kamu dapat pekerjaan, berarti ini bukan pengeluaran, tapi investasi. Bayu akhirnya menerimanya. Beberapa minggu kemudian, ia berhasil diterima di sebuah perusahaan baru. Posisinya memang hampir sama, tetapi gajinya sedikit lebih tinggi. Hari pertama menerima gaji, Bayu datang ke rumah membawa sekotak martabak. Ia tersenyum lebar. Nih, apa ini? Gaji pertamaku. Aku tertawa. Isinya martabak. Iya. Soalnya belum mampu beli yang lain. Kami tertawa bersama. Saat itu, aku benar-benar percaya. Semua perjuangan kami akan berakhir bahagia. Beberapa bulan setelah Bayu bekerja lagi, ia mulai sering membicarakan pernikahan. Rina. Iya. Aku nggak mau nunda lagi. Aku tersenyum. Aku juga. Akhir tahun ini ya? Aku mengangguk pelan. Iya. Maka sejak hari itu, kami mulai menabung lebih serius. Aku menabung untuk kebutuhan setelah menikah. Sedangkan Bayu berkata, ia ingin bertanggung jawab atas seluruh biaya pesta. Aku laki-laki. Aku nggak mau semuanya ditanggung kamu. Aku sempat menawarkan bantuan. Kalau memang kurang, kita bayar sama-sama. Namun Bayu langsung menggeleng. Enggak. Biarkan aku yang urus. Kalimat itu membuatku semakin menghormatinya. Aku tidak tahu. Untuk mempertahankan harga dirinya sebagai calon suami, Bayu diam-diam mulai meminjam uang ke banyak orang. Dan keputusan itulah yang perlahan menjadi awal dari semua masalah dalam hidup kami. Aku memang tidak pernah ikut mengurus semua pembayaran pernikahan. Bukan karena tidak mau, tetapi karena Bayu selalu berkata, biar aku. Aku pengin bertanggung jawab. Setiap kali aku menawarkan bantuan, jawabannya selalu sama. Kalau memang nanti kurang, aku pasti bilang. Karena percaya, aku pun tidak pernah memaksa. Aku hanya membantu memilih gedung, mencari catering, membandingkan harga vendor, memilih desain undangan. Sesekali menemani Bayu bertemu Weo. Selebihnya, Bayu yang mengurus semuanya. Kalau dipikir-pikir sekarang, harusnya sejak saat itu aku mulai curiga. Karena hampir setiap kali kami bertemu vendor, Bayu selalu terlihat gelisah. Ponselnya tidak pernah berhenti berbunyi. Kadang ia menjauh sebentar untuk mengangkat telepon. Begitu kembali, ia langsung tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa. Aku pernah bertanya, "Bey, iya, kamu lagi banyak kerjaan?" Ia mengangguk cepat. Iya. Lagi banyak closing proyek. Aku hanya mengangguk. Aku percaya begitu saja. Karena selama 3 tahun bersama, Bayu belum pernah membuatku meragukannya. Beberapa hari kemudian, kami datang melihat dekorasi gedung. Saat Weo sedang menjelaskan konsep pelaminan, ponsel Bayu kembali berdering. Ia melihat layarnya. Wajahnya langsung berubah. Aku angkat bentar ya. Iya. Bayu berjalan menjauh. Aku masih berbincang dengan Weo. Namun tanpa sengaja, aku melihat Bayu beberapa meter di belakangku. Nada bicaranya terdengar pelan. Iya. Nanti saya bayar. Tenang saja. Tunggu habis nikah. Aku tidak terlalu memikirkannya. Kupikir, itu urusan pekerjaannya. Saat kembali, aku hanya bertanya sambil tersenyum. Siapa? Bayu tersenyum kaku. Teman kantor. Nagih uang makan waktu outing.
Aku bahkan ikut tertawa. Oh, kupikir apa? Sekarang kalau mengingat momen itu, aku baru sadar. Seharusnya aku bertanya lebih jauh. Tapi cinta memang sering membuat seseorang memilih percaya daripada curiga. Seminggu kemudian, aku datang ke rumah Bayu. Bukan untuk membahas uang. Aku hanya ingin mengantarkan contoh souvenir yang baru selesai dibuat. Begitu sampai, Bu Ratna langsung menyambutku. Rina. Ibu lagi bikin lontong sayur. Makan dulu. Aku tersenyum. Nanti aja, Bu. Aku cuma mau kasih contoh souvenir. Bu Ratna mengambil kotaknya. Wah. Bagus sekali. Pasti mahal ya. Aku tertawa kecil. Enggak kok, Bu. Masih sesuai budget. Bu Ratna mengangguk. Lalu tiba-tiba berkata, Rina. Iya, Bu. Nanti kalau sudah nikah, kamu tetap kerjakan? Iya. Masih, Bu. Beliau tersenyum puas. Bagus. Perempuan sekarang memang harus kerja. Kalau dua-duanya kerja, hidup lebih ringan. Aku mengangguk. Iya, Bu. Saat itu, aku menganggap ucapan itu sangat wajar. Bahkan aku merasa senang. Karena calon mertuaku mendukung perempuan tetap bekerja setelah menikah. Aku sama sekali tidak menyadari. Kalimat itu bukan sekadar obrolan biasa. Melainkan bagian kecil dari rencana yang selama ini sudah mereka susun. Beberapa hari setelah itu, kesibukan kami semakin padat. Setiap pulang kerja, aku hampir selalu bertemu vendor. Kalau bukan catering, ya percetakan undangan. Kalau bukan percetakan, ya dekorasi. Rasanya, semua berjalan sesuai rencana. Aku bahkan mulai menghitung cuti kerja. Atasan juga sudah menyetujuinya. Teman-teman kantor mulai bertanya, Rina, udah deg-degan belum? Aku hanya tertawa. Sedikit. Semoga semuanya lancar. Mereka ikut mendoakan. Aku benar-benar merasa, beberapa hari lagi, aku akan memulai hidup baru. Sementara itu, Bayu terlihat semakin sibuk. Kadang setelah pulang kantor, ia masih pergi entah kemana. Kalau kutanya, jawabannya selalu sama. Ketemu vendor. Atau ngurus pembayaran. Aku percaya, karena memang menjelang pernikahan, pasti banyak hal yang harus diselesaikan. Suatu malam, aku sedang video call dengannya. Wajah Bayu terlihat lelah. Matanya juga sedikit sembab. Capek ya? Ia tersenyum. Sedikit. Maaf akhir-akhir ini aku jadi jarang nemenin kamu. Aku menggeleng. Enggak apa-apa. Aku ngerti. Yang penting jangan sampai sakit. Bayu mengangguk. Iya. Lalu tiba-tiba, ponselnya berbunyi. Ia melihat layarnya. Wajahnya kembali berubah. Bentar ya. Iya. Ia mematikan kamera. Hanya suaranya yang masih terdengar. Aku sebenarnya tidak berniat menguping. Namun tanpa sengaja, suara laki-laki di seberang terdengar cukup keras. Bayu. Kapan dibayar? Udah lewat seminggu. Bayu langsung menjawab pelan. Sabar. Habis nikah pasti aku lunasi. Tolong percaya. Telepon itu hanya berlangsung beberapa menit. Saat kamera kembali menyala, Bayu langsung tersenyum. Maaf. Teman. Aku ikut tersenyum. Iya. Namun entah kenapa, untuk pertama kalinya, aku merasa jawaban itu terdengar dipaksakan. Esok harinya, aku sengaja menghubunginya saat jam makan siang. Biasanya, Bayu selalu cepat membalas. Hari itu, pesanku baru dibalas hampir 2 jam kemudian. Maaf. Lagi keluar. Aku tidak mempermasalahkannya. Sore harinya, saat pulang kerja, aku melewati sebuah koperasi simpan pinjam. Kebetulan, gedungnya berada satu jalan dengan kantorku. Saat lampu merah, aku melihat seseorang keluar dari sana. Aku sempat menyipitkan mata. Rasanya tidak asing. Ternyata, Bayu. Ia keluar sambil membawa map coklat. Di belakangnya, seorang pegawai koperasi sempat berkata, Mas,
Jangan lupa tanggal jatuh temponya. Bayu hanya mengangguk cepat, lalu buru-buru memakai helm. Aku hanya memandang dari kejauhan, tidak menyapanya, karena kupikir mungkin ada urusan pribadi. Sesampainya di rumah, aku mulai memikirkan kejadian itu. Kenapa Bayu ke koperasi? Mungkin pinjam untuk biaya nikah. Kalimat itu langsung membuatku tenang. Justru aku merasa iba. Mungkin ia benar-benar sedang berusaha menepati janjinya, menanggung biaya pernikahan sendiri. Malam itu, aku bahkan berniat mengatakan, kalau memang uangnya kurang, kita tanggung bersama saja. Tapi sebelum sempat mengatakannya, Bayu lebih dulu berkata, Rina. Iya. Aku cuma minta satu hal. Apa? Kalau nanti kita sudah menikah, kita hadapi semuanya sama-sama ya. Aku tersenyum hangat. Tentu. Kita kan memang mau jadi keluarga. Bayu ikut tersenyum. Namun aku tidak tahu. Kalimat, menghadapi semuanya bersama-sama, ternyata memiliki arti yang sangat berbeda. Di kepalaku, dan di kepala Bayu. Kalimat Bayu malam itu, terus terngiang di kepalaku. Kalau nanti kita sudah menikah, kita hadapi semuanya sama-sama ya. Aku mengangguk waktu itu. Karena menurutku, itulah arti sebuah pernikahan. Kalau salah satu sedang kesulitan, yang lain membantu. Kalau salah satu sedang jatuh, yang lain menguatkan. Aku sama sekali tidak keberatan. Kalau memang Bayu sedang kesulitan biaya pernikahan, aku siap membantu. Asal dia jujur kepadaku. 2 hari kemudian, aku sengaja mengajaknya makan malam. Kupilih warung sate langganan kami, tempat yang sering kami datangi sejak masih pacaran. Begitu makanan datang, aku langsung membuka pembicaraan. B. Iya. Aku boleh tanya sesuatu? Boleh. Kamu lagi banyak pinjamannya? Tangan Bayu yang sedang memegang gelas langsung berhenti. Ia menatapku beberapa detik. Loh? Kok kamu tahu? Aku tersenyum pelan. Nggak sengaja lihat kamu keluar dari koperasi. Bayu menghela napas panjang, lalu tersenyum kecil. Iya. Aku pinjam sedikit. Sedikit itu berapa? Nggak banyak. Cuma buat nutup biaya vendor. Aku mengangguk. Kenapa nggak bilang ke aku? Bayu langsung menggeleng. Aku nggak enak. Kenapa? Aku laki-laki. Aku pengen nikahin kamu pakai hasil usahaku sendiri. Dadaku langsung terasa hangat. Aku benar-benar menghargai harga dirinya. Aku lalu berkata pelan. B. Iya. Kalau memang berat, kita bisa bayar sama-sama. Bayu langsung tersenyum. Nggak usah. Aku masih sanggup. Pasti selesai sebelum nikah. Aku tidak memaksa. Karena aku tahu, tidak semua laki-laki nyaman dibantu calon istrinya. Aku hanya berpesan, kalau ada apa-apa, jangan dipendam. Iya. Aku janji. Malam itu kami pulang dengan hati tenang. Setidaknya, aku mengira begitu. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna meneleponku. Nak Rina. Iya, Bu. Hari Sabtu nanti sempat ke rumah ya? Ada apa, Bu? Mau ngobrol sedikit? Aku tersenyum. Siap, Bu. Kebetulan Tante Mira juga datang. Oh iya, Bu. Aku sama sekali tidak curiga. Kupikir, mereka hanya ingin membahas persiapan pernikahan. Hari Sabtu pun tiba. Aku membeli beberapa kotak kue, buah-buahan, dan sedikit oleh-oleh untuk keluarga Bayu. Begitu sampai, rumah terlihat ramai. Ada Bu Ratna, ada Tante Mira, ada adik Bayu. Semua menyambutku dengan senyum. Calon pengantin datang. Aku ikut tertawa. Permisi. Bu Ratna langsung menarik tanganku. Duduk sini, Nak. Beliau bahkan mengambilkan minuman sendiri. Perhatian seperti itu membuatku semakin yakin. Mungkin aku memang akan memiliki ibu mertua yang baik. Obrolan sore itu awalnya sangat ringan. Tentang undangan, tentang catering, tentang warna seragam keluarga.
Sampai tiba-tiba, Tante Mira bertanya sambil tersenyum. Rina. Iya, Tante. Nanti setelah nikah, kamu tetap kerjakan? Aku mengangguk. Iya. Soalnya di kantorku belum ada rencana resign. Tante Mira tertawa kecil. Bagus. Perempuan sekarang memang harus kerja. Bu Ratna langsung menimpali. Iya. Kalau suami istri sama-sama kerja, cepat mapan. Aku kembali mengangguk. Iya, Bu. Saat itu, aku sama sekali tidak tahu bahwa mereka sebenarnya bukan sedang membicarakan pekerjaanku. Mereka sedang menghitung berapa uang yang akan masuk ke rumah mereka setiap bulan. Obrolan sore itu masih berlanjut. Aku mulai merasa lebih santai. Bu Ratna beberapa kali mengambilkan camilan untukku. Kalau gelasku hampir kosong, beliau langsung mengisinya lagi. Jujur, saat itu aku benar-benar merasa disayang. Bahkan dalam hati aku berkata, kalau nanti menikah, mungkin aku akan beruntung punya mertua seperti beliau. Tidak lama kemudian, Bayu pulang dari luar. Ia baru selesai menemui vendor percetakan. Begitu masuk rumah, ia langsung tersenyum melihatku. Loh, kok datang gak bilang-bilang? Aku ikut tersenyum. Ibu yang nyuruh. Bayu langsung duduk di sampingku. Bu Ratna kemudian berkata, ya sudah. Kalian ngobrol dulu. Ibu ke dapur. Aku dan Bayu akhirnya duduk di teras. Aku melihat wajahnya masih terlihat lelah. Kamu kurang tidur ya? Bayu tertawa kecil. Kelihatannya. Iya. Vendor banyak banget yang harus diurus. Aku mengangguk pelan. Kalau memang berat, aku bisa bantu. Bayu langsung menggeleng. Nggak usah. Sebentar lagi selesai kok. Aku tidak memaksa. Beberapa menit kemudian, Bayu kembali masuk ke dalam rumah. Katanya ingin mengambil charger. Aku tetap duduk di teras, sambil memainkan ponsel. Sekitar 5 menit berlalu. Aku teringat oleh-oleh yang masih tertinggal di bagasi motor. Aku mengambil kantong itu, lalu berniat masuk ke dalam rumah. Pintu ruang tamu terbuka sedikit. Aku baru saja ingin mengetuk. Namun langkahku berhenti. Aku mendengar namaku disebut. Rina itu rajin. Suara Bu Ratna. Aku tidak sengaja mendengarnya. Kupikir mereka sedang memujiku. Aku pun diam. Bukan untuk menguping. Hanya menunggu obrolan selesai. Lalu terdengar suara Tante Mira. Iya. Untung Bayu dapat perempuan gajinya besar. Aku masih belum berpikir aneh. Namun beberapa detik kemudian, Bu Ratna berkata pelan. Makanya, Bayu harus cepat nikah. Aku mulai mengernyit. Bayu tidak menjawab. Beliau melanjutkan. Utang-utang kamu itu. Nanti selesai pakai gaji Rina. Tanganku langsung membeku. Kantong oleh-oleh yang kupegang hampir terlepas. Suasana di dalam mendadak hening beberapa detik. Lalu Bayu berkata lirih. Tapi, Bu, itu kan uang Rina. Aku sempat mengembuskan napas lega. Kupikir, Bayu akan menolak. Namun Bu Ratna langsung menjawab. Lo memang kenapa? Kalau sudah jadi istri, uangnya ya buat keluarga. Tante Mira ikut tertawa. Perempuan kerja itu enak. Nggak usah capek-capek nyari tambahan. Suruh saja transfer tiap bulan. Aku masih berdiri mematung. Dadaku mulai terasa sesak. Aku masih berharap Bayu akan menghentikan pembicaraan itu. Setidaknya berkata, itu nggak benar. Atau, aku nggak mau begitu. Tapi, yang kudengar justru membuat kakiku terasa lemas. Bayu berkata pelan. Iya, Bu. Asal utang-utang ini cepat lunas dulu. Saat kalimat itu keluar, aku tidak sanggup mendengar kalimat berikutnya. Aku mundur perlahan, berusaha agar langkahku tidak berbunyi. Aku kembali ke halaman, meletakkan kantong oleh-oleh di atas motor, lalu mengirim pesan kepada Bayu. B. Aku mendadak dipanggil kantor. Oleh-olehnya kutaruh di terasya. Maaf nggak sempat pamit. Beberapa detik kemudian, Bayu membalas. Ya sudah. Hati-hati.
Aku menatap balasan itu cukup lama. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada telepon. Tidak ada usaha menahanku. Aku menyalakan motor. Sepanjang perjalanan pulang, air mataku terus jatuh. Bukan karena uang. Kalau Bayu jujur sedang kesulitan, aku rela membantunya. Yang menghancurkan hatiku adalah, untuk pertama kalinya, aku merasa, aku tidak sedang dinikahi sebagai Rina. Aku sedang dinikahi karena gajiku. Malam itu, aku tidak langsung masuk ke rumah. Motorku matikan. Tapi aku masih duduk di atasnya. Helm masih menempel di kepala. Entah berapa lama, aku hanya menatap jalan di depan rumah. Biasanya, kalau ada masalah, aku selalu ingin segera bercerita kepada ibu. Tapi malam itu, aku justru memilih diam. Aku belum siap membuat kedua orang tuaku ikut sedih. Aku masuk ke rumah seperti biasa. Ibu langsung menyambutku. Loh, kok cepat pulangnya? Aku tersenyum. Iya, Bu. Bayunya ada urusan. Oh. Ya sudah. Makan dulu. Aku mengangguk. Iya. Selama makan, aku berusaha tersenyum. Menjawab semua pertanyaan ibu seperti tidak terjadi apa-apa. Padahal, di dalam kepalaku, kalimat Bu Ratna terus berputar. Nanti gaji Rina buat nutup utang. ATM-nya pegang Bayu. Semakin kuingat, semakin dadaku terasa sesak. Malam itu, aku hampir tidak bisa tidur. Berkali-kali aku membuka ponsel. Melihat foto-foto kami. Foto saat pertama kali jadian. Foto saat Bayu melamarku. Foto ketika kami memilih gedung. Semua terlihat begitu bahagia. Aku terus bertanya kepada diriku sendiri. Bayu benar-benar setuju? Atau dia cuma nggak enak sama ibunya? Pertanyaan itu terus berulang. Sampai akhirnya aku mengambil keputusan. Aku tidak boleh gegabah. Aku hanya mendengar satu percakapan. Kalau besok aku langsung membatalkan pernikahan, mereka pasti akan bilang aku salah paham. Mereka pasti akan menyangkal semuanya. Aku harus tahu. Apakah Bayu benar-benar seperti itu? Atau, dia hanya sedang mengiyakan ibunya? Keesokan paginya, aku masuk kantor seperti biasa. Namun pekerjaanku berantakan. Beberapa kali salah memasukkan angka. Rekan kerjaku sampai bertanya, Rina? Iya. Kamu sakit? Aku tersenyum. Enggak. Cuma kurang tidur. Padahal, yang kurang bukan tidur, melainkan ketenangan. Saat jam makan siang, aku menghubungi satu-satunya orang yang menurutku bisa memberiku saran. Namanya Nisa, sahabatku sejak kuliah. Sekarang bekerja sebagai notaris. Kami bertemu di sebuah kafe kecil dekat kantorku. Begitu melihat wajahku, Nisa langsung bertanya, "Kenapa? Kamu habis nangis?" Aku hanya mengangguk pelan. Lagi ada masalah? Aku menarik napas panjang, lalu menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir, Nisa tidak menyela sedikit pun. Ia hanya mendengarkan. Sampai akhirnya aku selesai bercerita. Beberapa detik kami sama-sama diam. Lalu Nisa berkata pelan, "Kalau jadi kamu, aku nggak akan langsung batalin nikah." Aku mengangkat wajah. Kenapa? Karena yang kamu dengar, masih bisa mereka bantah. Aku kembali menunduk. Iya juga. Nisa kemudian melanjutkan. Tapi, kamu juga nggak boleh menikah. Kalau hatimu sudah penuh keraguan. Aku mengangguk pelan. Lalu aku harus gimana? Nisa meminum kopinya sebentar. Kemudian berkata sesuatu yang sama sekali tidak pernah terpikirkan olehku. Tes mereka. Aku mengernyit. Ngetes? Iya. Kalau memang mereka mencintai kamu, mereka akan tetap menerima kamu. Dalam keadaan apapun. Aku masih belum mengerti. Nisa. Maksudmu apa? Ia tersenyum tipis. Kalau uangmu hilang. Menurutmu, apakah mereka masih akan bersikap sama? Pertanyaan itu langsung membuatku terdiam. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai berpikir, mungkin ada cara untuk mengetahui isi hati mereka.
tanpa harus bertengkar lebih dulu. Sepulang dari bertemu Nisa, aku tidak langsung mengambil keputusan. Saran itu terus berputar di kepalaku. Tes mereka. Kalimatnya terdengar sederhana. Tapi bagiku, itu bukan keputusan yang mudah. Karena kalau aku melakukannya, berarti aku harus berbohong. Sedangkan selama ini, aku paling tidak suka memulai sesuatu dengan kebohongan. Malam itu, aku salat lebih lama dari biasanya. Aku hanya meminta satu hal. Ya Allah, kalau Bayu memang laki-laki yang baik, tolong hilangkan semua prasangkaku. Tapi kalau engkau sedang menunjukkan sesuatu, tolong beri aku keberanian untuk melihat kenyataannya. Entah kenapa, setelah berdoa, hatiku terasa sedikit lebih tenang. Aku akhirnya mengambil ponsel, membuka aplikasi mobile banking, melihat angka tabunganku, lalu melihat portofolio investasiku. Aku tersenyum tipis. Semuanya baik-baik saja. Tidak ada yang hilang. Yang akan hilang, hanya cerita yang akan kubuat. Keesokan harinya, aku menghubungi Bayu. B. Iya. Nanti malam bisa ketemu. Bisa. Ada yang mau aku omongin. Suaranya langsung berubah. Serius? Iya. Baik. Malam itu, kami bertemu di sebuah kafe yang tidak terlalu ramai. Begitu duduk, Bayu langsung menatapku. Kamu kelihatan capek. Aku hanya tersenyum hambar. Aku memang lagi banyak pikiran. Ada apa? Aku sengaja menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Seolah-olah aku benar-benar sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga. B. Iya. Aku lagi kena musibah. Wajah Bayu langsung berubah. Musibah apa? Aku mulai memainkan peranku. Salah satu investasi yang selama ini aku ikuti. Ternyata bodong. Bayu langsung terdiam. Aku melanjutkan. Semua uang yang kutaruh di sana hilang. Beberapa detik. Bayu tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya menatapku. Aku sengaja menambahkan cerita. Bukan cuma itu. Aku juga harus nutup kekurangan karena ada pinjaman yang belum selesai. Jadi, beberapa tahun ke depan, aku mungkin harus mulai dari nol lagi. Aku sengaja tidak menyebut angka, karena kalau terlalu detail, kebohonganku justru mudah terbongkar. Bayu mengusap wajahnya, lalu bertanya pelan, "Rumahmu gimana?" Aku menggeleng. Masih aman. Tapi tabungan hampir habis. Bayu kembali diam. Kalau ini terjadi beberapa bulan yang lalu, aku yakin dia akan langsung menggenggam tanganku, bilang semuanya akan baik-baik saja. Namun malam itu, yang kulihat justru wajahnya dipenuhi pikiran. Ia berkali-kali menarik napas, sesekali menunduk, sesekali melihat keluar jendela. Aku masih menunggu. Menunggu satu kalimat yang ingin sekali kudengar. Tenang. Aku tetap ada. Namun, kalimat itu tidak pernah keluar. Yang keluar justru pertanyaan yang membuat hatiku kembali terasa berat. Rina. Iya. Kalau memang kondisinya begini, kamu masih sanggup lanjut nikah sekarang? Pertanyaan Bayu membuatku terdiam beberapa detik. Bukan karena aku tidak punya jawaban, melainkan karena itu bukan pertanyaan yang kuharapkan keluar pertama kali. Aku masih berusaha tersenyum. Maksud kamu? Bayu mengembuskan napas pelan. Ya. Kalau kondisi keuanganmu lagi begini, apa kita nggak sebaiknya pikir-pikir lagi? Aku menatap wajahnya, berusaha mencari laki-laki yang selama ini ku kenal. Laki-laki yang dulu pernah berkata, aku akan tetap sama. Dalam keadaan apapun, aku bertanya pelan. Kalau menurut kamu? Bayu langsung menunduk. Aku juga bingung. Aku cuma nggak mau kamu makin terbebani. Kalimat itu terdengar baik. Kalau orang lain mendengarnya, mungkin akan menganggap Bayu sedang memikirkanku. Tapi entah kenapa, setelah mendengar percakapan di rumahnya beberapa hari lalu, aku justru menangkap arti yang berbeda. Aku sengaja bertanya lagi, kalau aku benar-benar harus nyicil utang beberapa tahun.
Kamu masih mau nikah sama aku? Bayu tidak langsung menjawab. Ia mengaduk kopinya berkali-kali. Padahal gula di dalamnya sudah larut sejak tadi. Aku harus ngomong sama ibu dulu. Jawaban itu benar-benar membuat dadaku terasa kosong. Bukan karena ia berkata tidak, tetapi karena untuk menjawab pertanyaan tentang masa depan kami, ia masih harus meminta pendapat ibunya. Aku mengangguk pelan. Oh. Bayu buru-buru menambahkan. Bukan begitu maksudku. Aku cuma. Masalah nikah kan bukan kita berdua saja. Ada keluarga. Aku tersenyum tipis. Iya. Aku ngerti. Padahal, aku tidak benar-benar mengerti. Kami pulang malam itu tanpa banyak bicara. Biasanya, sebelum pulang Bayu selalu mengantarku sampai depan pintu rumah. Hari itu, ia hanya berhenti di depan pagar. Maaf ya, kalau aku kelihatan banyak pikiran. Aku mengangguk. Enggak apa-apa. Semoga masalahku cepat selesai. Iya. Ia tersenyum. Lalu pergi. Aku berdiri cukup lama di depan pagar, melihat motor Bayu menghilang di ujung jalan. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi merasa sedang ditinggal pulang oleh calon suami. Aku merasa sedang ditinggalkan oleh seseorang yang mulai menghitung untung dan rugi mencintaiku. Keesokan paginya, Bayu tidak mengirim pesan seperti biasanya. Biasanya setiap pukul 7, selalu ada chat. Udah sampai kantor. Hari itu, tidak ada. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin dia sibuk. Sampai siang, tetap tidak ada kabar. Baru sekitar pukul 2 siang, ponselku berbunyi. Nama Bayu muncul. Aku langsung mengangkat. Halo. Rina. Iya. Kamu nanti malam ada waktu? Ada. Ibu mau ketemu. Aku terdiam. Ketemu aku? Iya. Katanya ada yang mau dibicarakan. Nada suara Bayu terdengar jauh lebih datar dibanding biasanya. Tidak ada candaan. Tidak ada sapaan hangat. Hanya kalimat-kalimat pendek. Aku menjawab pelan. Baik. Nanti aku datang. Telepon ditutup. Aku memandang layar ponsel cukup lama. Entah kenapa, perasaanku mengatakan, pertemuan malam nanti akan menjadi awal dari perubahan yang jauh lebih besar. Malam harinya, aku datang ke rumah Bayu. Tidak seperti biasanya. Rumah itu terasa jauh lebih sepi. Tidak ada suara televisi. Tidak ada tawa Tante Mira. Begitu aku masuk, Bu Ratna langsung mempersilahkanku duduk. Nak Rina. Iya, Bu. Mau minum apa? Nggak usah repot, Bu. Oh ya sudah. Aku melirik Bayu. Ia duduk di samping ibunya. Sejak aku datang, ia hampir tidak menatapku. Tangannya sibuk memainkan gelas. Sesekali menarik napas panjang. Aku mulai merasa, pertemuan ini bukan sekadar obrolan biasa. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna membuka pembicaraan. Rina. Iya, Bu. Bayu sudah cerita. Dadaku langsung berdebar. Cerita apa? Soal investasi kamu. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Memang lagi kena musibah. Bu Ratna menghela napas. Ibu ikut prihatin. Aku tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Beliau kembali berkata. Tapi, kalau sebuah kalimat sudah diawali kata, tapi, biasanya setelah itu tidak ada lagi yang menyenangkan. Ibu cuma khawatir. Khawatir apa, Bu? Takut nanti kamu terlalu terbebani. Aku mulai mengangguk. Insya Allah aku masih bisa mengatur keuangan. Bu Ratna tersenyum kecil. Nak, ibu ini lebih tua. Sudah banyak makan asam garam. Kalau rumah tangga dimulai dengan masalah keuangan, biasanya berat. Aku masih diam. Beliau melanjutkan. Bayu juga masih punya tanggung jawab. Aku mengernyit. Tanggung jawab. Iya. Biaya nikah. Utang vendor. Pinjaman koperasi. Aku pura-pura baru tahu. Bayu punya utang. Bayu langsung menundukkan kepala. Bu Ratna menjawab lebih dulu. Iya,
Semua demi pesta kalian. Aku menoleh ke arah Bayu. Kenapa kamu nggak cerita? Bayu hanya menjawab pelan. Aku nggak mau kamu kepikiran. Aku menghela napas. Kalau dari awal kamu jujur, kita bisa cari jalan keluarnya sama-sama. Belum sempat Bayu menjawab, Bu Ratna langsung menyela. Nah itu. Ibu juga mikir begitu. Aku menoleh. Maksud ibu? Beliau tersenyum. Namanya suami istri. Harus saling bantu. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tentu. Tapi, beliau kembali berhenti sejenak. Kalau memang nanti sudah menikah, ya jangan ada lagi uang kamu, uang Bayu. Semuanya dijadikan satu. Aku masih berusaha terdengar biasa. Iya, Bu. Kalau untuk kebutuhan rumah tangga memang begitu. Bu Ratna langsung mengangguk puas. Nah, itu baru benar. Aku sengaja bertanya pelan. Kalau utang Bayu gimana, Bu? Beliau menjawab tanpa ragu sedikit pun. Ya dibayar sama-sama. Aku kembali mengangguk. Berdua? Iya. Kan nanti kamu juga ikut menikmati hasilnya. Aku sengaja melempar pertanyaan lagi. Kalau ternyata utangnya besar gimana? Bu Ratna tertawa kecil. Namanya keluarga. Masa hitung-hitungan? Aku mulai menangkap arah pembicaraan ini. Namun aku masih ingin mendengar lebih banyak. Aku ingin memastikan bahwa semua yang kudengar beberapa hari lalu bukan sekadar salah paham. Karena itu, aku kembali memainkan peranku. Bu, kalau misalnya gajiku nanti habis buat nyicil utang, terus kebutuhan rumah tangga gimana? Ruangan mendadak sunyi. Lalu, untuk pertama kalinya malam itu, Bayu mengangkat kepalanya. Dan jawaban yang keluar dari mulutnya perlahan mulai menghancurkan sisa-sisa harapanku. Bayu akhirnya mengangkat wajahnya. Tatapannya tidak lagi setenang biasanya. Ia terlihat seperti sedang menimbang setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. Rina. Iya. Kalau memang nanti kita sudah menikah, aku pengin semuanya terbuka. Aku mengangguk. Maksudmu? Gaji kita. Kita gabung. Aku masih berusaha terdengar tenang. Iya. Aku juga berpikir begitu. Tapi, Bayu melanjutkan. Selama utangku belum lunas, aku pengin gaji kamu masuk dulu ke rekeningku. Aku benar-benar terdiam. Kalimat itu sama persis seperti yang kudengar beberapa hari lalu. Aku masih memberi kesempatan. Maksudmu? Biar gampang bayarnya. Bayu langsung mengangguk. Iya. Kan lebih praktis. Aku kembali bertanya. Kalau gajimu sendiri? Bayu menjawab cepat. Gajiku nanti buat kebutuhan rumah. Aku mengangguk pelan. Lalu? Gajiku. Ya buat lunasin utang dulu. Aku kembali bertanya. Kalau utangnya sudah lunas? Bayu terlihat berpikir. Nanti kita lihat lagi. Jawaban itu sangat menggantung. Aku sengaja tersenyum. Berarti, untuk sementara aku nggak pegang gajiku sendiri. Belum sempat Bayu menjawab, Bu Ratna langsung menyela. Loh, memangnya kenapa? Suami itu kepala keluarga. Kalau uang dipegang suami, rumah tangga lebih berkah. Aku masih diam. Beliau kembali berkata, kamu nggak usah khawatir. Bayu itu anak ibu. Nggak mungkin macam-macam. Aku mengangguk pelan. Kalau aku butuh uang gimana, Bu? Bu Ratna tertawa kecil. Tinggal minta sama Bayu. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Selama bertahun-tahun aku bekerja, aku tidak pernah meminta uang kepada siapapun. Kalau ingin membeli sesuatu, aku tinggal bekerja lebih keras. Sekarang, bahkan untuk menggunakan gajiku sendiri, aku harus meminta izin. Aku mencoba bertanya sekali lagi. Bu, kalau misalnya nanti ayah sama ibu sakit, terus aku mau bantu mereka, gimana? Ruangan mendadak hening. Bu Ratna tersenyum tipis.
Nanti kan kamu sudah ikut keluarga sini. Ya utamakan keluarga suami dulu. Aku menoleh ke arah Bayu. Aku berharap. Setidaknya kali ini dia berkata, enggak, Rin. Kamu tetap boleh bantu orang tuamu. Tapi, Bayu hanya menunduk. Tidak membantah. Tidak menyetujui. Hanya diam. Dan anehnya, diamnya malam itu jauh lebih menyakitkan daripada semua ucapan Bu Ratna. Aku akhirnya berdiri. Maaf, Bu. Aku pamit dulu. Bu Ratna terlihat heran. Loh, kok cepat? Aku besok masuk pagi. Oh ya sudah. Hati-hati. Bayu ikut berdiri. Aku antar. Aku menggeleng. Nggak usah. Aku bisa sendiri. Aku keluar dari rumah itu dengan langkah pelan. Begitu pintu pagarku tutup, air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena mereka ingin mengatur gajiku. Kalau semua itu dibicarakan dengan jujur sejak awal, mungkin masih bisa didiskusikan. Yang membuatku hancur adalah kenyataan bahwa sejak awal, mereka sudah membuat rencana untuk hidupku, tanpa pernah sekalipun meminta pendapatku. Dan malam itu, aku akhirnya mengambil keputusan. Aku akan menyelesaikan tes ini, sampai mereka benar-benar menunjukkan siapa diri mereka sebenarnya. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata yang masih bengkak. Semalaman, aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, kalimat Bu Ratna kembali terngiang. Nanti gajimu masuk rekening Bayu. Kalau butuh uang tinggal minta. Aku menarik napas panjang, lalu menatap pantulan wajahku di cermin. Tenang, Rina. Sedikit lagi. Kalau memang mereka tulus, mereka pasti akan lulus ujian ini. Aku sengaja tetap berangkat kerja seperti biasa. Tetap tersenyum. Tetap menyelesaikan laporan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Siang harinya, Bayu mengirim pesan. Udah makan? Aku membalas singkat. Udah. Beberapa menit kemudian, ia kembali mengirim pesan. Maaf ya soal semalam. Aku membaca pesan itu berkali-kali, namun tidak langsung membalas. Baru sekitar 15 menit kemudian, aku menjawab. Enggak apa-apa. Tak lama setelah itu, ponselku kembali berdering. Bayu menelepon. Aku mengangkatnya. Halo. Rina. Iya. Kamu marah? Aku tersenyum kecil. Enggak. Cuma banyak mikir. Bayu terdengar mengembuskan napas lega. Aku takut kamu salah paham. Aku sengaja bertanya. Salah paham yang mana? Soal gaji. Aku memilih diam. Bayu buru-buru menjelaskan. Aku nggak ada niat nguasain uang kamu. Cuma, utangku memang lagi banyak. Aku bertanya pelan. Kalau aku nggak punya gaji besar, kamu tetap akan menikahiku. Di seberang sana, Bayu terdiam. Lama sekali. Aku menunggu. Sampai akhirnya ia menjawab. Ya. Cuma, mungkin kita harus atur ulang semuanya. Aku kembali bertanya. Atur ulang apa? Pernikahan. Keuangan. Rencana setelah nikah. Jawabannya terdengar sangat hati-hati. Namun, bagiku itu sudah cukup. Karena sejak aku mengaku bangkrut, hampir semua pembicaraan kami selalu kembali ke uang. Bukan lagi tentang kami. Sore harinya, aku sengaja tidak menghubungi Bayu. Aku ingin melihat apakah dia akan mencariku. Biasanya, kalau aku diam beberapa jam saja, Bayu pasti menelepon. Hari itu, sampai malam, tidak ada telepon, tidak ada video call. Hanya satu pesan singkat. Besok aku sibuk. Meeting vendor. Aku hanya membalas. Oke. Padahal, aku tahu, besok tidak ada jadwal meeting vendor. Karena seluruh jadwalnya sudah kami susun bersama sejak minggu lalu. Aku mulai sadar. Bukan hanya sikap Bu Ratna yang berubah. Bayu pun mulai menjaga jarak. Dan perubahan itu baru benar-benar terasa keesokan harinya. Saat seseorang yang sama sekali tidak kuduga, tanpa sengaja membuka rahasia lain, yang membuat keyakinanku semakin runtuh. Keesokan harinya,
Aku sengaja tidak menghubungi Bayu. Bukan karena marah. Aku hanya ingin melihat seberapa besar usahanya mempertahankan hubungan ini. Pagi berlalu. Siang berganti sore. Tidak ada telepon. Tidak ada pesan. Sekitar pukul 5 sore. Ponselku akhirnya berdering. Namun, bukan Bayu. Yang menelepon justru Tante Mira. Aku sempat heran. Selama ini, beliau hampir tidak pernah menghubungiku langsung. Aku mengangkat telepon itu. Halo, Tante. Rina. Iya, Tante. Kamu lagi di mana? Masih di kantor. Oh. Kirain lagi sama Bayu. Enggak, Tante. Oh ya sudah. Awalnya aku mengira telepon itu memang salah sambung. Namun sebelum menutup telepon, Tante Mira tiba-tiba berkata, "Kasihan juga ya Bayu." Aku langsung mengernyit. "Kasihan kenapa, Tante?" "Ya, utangnya banyak. Sekarang malah calon istrinya bangkrut." Dadaku kembali berdebar. Aku tetap menjaga nada suaraku. "Iya, Tante. Namanya juga musibah." Tante Mira tertawa kecil. "Iya sih. Cuma semalam Ibu Ratna bilang." Beliau tiba-tiba berhenti. Aku sengaja diam. Tidak memotong. Biasanya, orang yang suka bergosip justru akan melanjutkan sendiri. Benar saja. Beberapa detik kemudian, Tante Mira kembali bicara. Ibu Ratna sampai pusing. "Pusing kenapa, Tante?" Katanya. "Kalau kamu benar-benar nggak punya tabungan lagi, Bayu bisa bertahun-tahun nutup utangnya." Aku menggigit bibir pelan. Tapi kan utang itu memang tanggung jawab Bayu. Iya. Makanya, Ibu Ratna jadi kepikiran. Aku kembali bertanya. Kepikiran apa? Suara Tante Mira terdengar semakin pelan. Ya. Takut Bayu salah pilih. Kalimat itu membuat dadaku seperti ditusuk. Aku masih mencoba tenang. Maksud Tante? Enggak apa-apa. Lupain aja. Tante cuma keceplosan. Aku tahu. Beliau sebenarnya ingin berhenti. Tapi rasa ingin bergosipnya lebih besar. Akhirnya ia berkata lagi. Semalam, Ibu Ratna sempat bilang, "Kalau dari awal tahu Rina begini, lebih baik cari perempuan lain saja." Aku memejamkan mata. Tanganku mulai gemetar. Padahal, baru 2 hari yang lalu, aku mengaku bangkrut. Hanya 2 hari. Dan dalam waktu sesingkat itu, mereka sudah mulai membicarakan kemungkinan mencari pengganti. Aku mengakhiri telepon dengan alasan ada pekerjaan. Begitu panggilan terputus, aku langsung menyandarkan kepala ke kursi. Air mataku jatuh lagi. Bukan karena ucapan Tante Mira, melainkan karena tes itu berjalan jauh lebih cepat daripada yang kubayangkan. Orang-orang yang dulu berkata, "Kamu sudah seperti anak sendiri." Kini mulai mempertimbangkan, apakah aku masih layak menjadi menantu mereka. Malam harinya, Bayu akhirnya datang ke rumahku, tanpa memberi kabar lebih dulu. Saat aku membuka pintu, ia langsung tersenyum. "Maaf ya, aku ganggu." Aku membalas senyum itu. "Enggak apa-apa. Masuk dulu. Aku ingin tahu, setelah semua yang terjadi, masih adakah sisa-sisa Bayu yang dulu sangat kucintai? Atau laki-laki yang datang malam itu sudah benar-benar berubah menjadi orang lain?" Begitu Bayu masuk ke rumah, aku langsung mempersilahkannya duduk di ruang tamu. Ibu sedang mengikuti pengajian. Ayah masih belum pulang kerja. Jadi hanya ada kami berdua. Aku membuatkan teh hangat. Seperti biasanya. Seolah tidak ada masalah apapun. Bayu menerima cangkir itu. "Terima kasih." "Iya." Beberapa detik, kami sama-sama diam. Biasanya, Bayu selalu punya banyak cerita. Tentang kantor, tentang pekerjaan, tentang rencana setelah menikah. Hari itu, ia hanya menunduk, seolah sedang mencari keberanian. Akhirnya ia membuka pembicaraan. "Rina." "Iya." Aku sudah mikir semalaman. Aku hanya mengangguk. Lalu, Bayu menarik napas panjang. "Menurutku, kita harus lebih realistis." Aku tersenyum tipis.
Realistis bagaimana? Ya soal keuangan. Aku sudah menduga. Lagi-lagi uang. Bukan tentang perasaanku. Bukan tentang bagaimana aku menghadapi musibah. Yang dibahas tetap uang. Bayu melanjutkan. Aku kemarin hitung lagi. Kalau memang kondisi kamu seperti sekarang, keuangan kita bakal berat. Aku sengaja bertanya. Berat buat siapa? Bayu terlihat bingung. Ya. Buat kita. Aku mengangguk pelan. Lalu, aku kepikiran. Mungkin resepsinya kita kecilin. Aku tersenyum. Itu ide yang bagus. Bayu terlihat sedikit lega. Aku melanjutkan. Kalau memang belum mampu, nggak perlu dipaksakan. Kita bisa mulai dari akad sederhana. Yang penting sah. Bayu tidak langsung menjawab. Aku terus memperhatikannya. Entah kenapa, ia justru terlihat semakin gelisah. Seolah bukan jawaban itu yang ia harapkan. Beberapa detik kemudian, ia berkata pelan. Sebenarnya, bukan cuma itu. Aku menatapnya. Apalagi? Bayu menelan ludah. Utangku sudah telanjur banyak. Aku mengangguk. Iya. Kamu sudah cerita. Tapi, kalau kamu benar-benar nggak punya tabungan lagi, aku nggak tahu harus nutupnya pakai apa. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Aku menatap Bayu cukup lama, lalu bertanya dengan suara yang sangat tenang. B. Iya. Kalau misalnya, aku benar-benar cuma punya gaji bulanan. Nggak punya tabungan. Nggak punya investasi. Nggak punya apa-apa. Kamu tetap mau nikah sama aku? Bayu kembali terdiam. Lama sekali. Sampai akhirnya, ia menjawab pelan. Aku tetap mau. Dadaku sempat menghangat. Namun, kalimat berikutnya langsung mematahkannya lagi. Asal kita sama-sama kerja keras lunasin semua utang dulu. Aku tersenyum. Utang siapa? Bayu spontan menjawab. Ya utang kita. Aku langsung menatap matanya. B. Utang itu dibuat sebelum kita menikah. Itu utang kamu. Bayu terlihat gugup. Maksudku, nanti kan kita sudah jadi suami istri. Aku hanya mengangguk pelan. Di dalam hati, aku akhirnya mengerti. Bayu memang tidak pernah berniat mengambil uangku dengan paksa. Yang lebih berbahaya, ia benar-benar percaya bahwa setelah menikah, semua utangnya otomatis menjadi tanggung jawabku juga. Dan keyakinan itu bukan muncul dari dirinya sendiri, melainkan karena sudah ditanamkan terus-menerus oleh ibunya. Saat Bayu pulang malam itu, aku tidak lagi menangis. Aku justru merasa jauh lebih tenang. Karena sedikit demi sedikit, semua keraguanku mulai berubah menjadi jawaban. Dan malam itu juga, aku menghubungi Nisa. Tesnya selesai. Tidak. Justru, besok aku akan memberikan ujian terakhir. Ujian yang akan menentukan apakah pernikahan ini masih layak diperjuangkan atau harus kuakhiri sebelum semuanya terlambat. Malam itu, setelah Bayu pulang, aku tidak langsung tidur. Aku kembali menghubungi Nisa. Halo. Gimana? Aku menarik napas panjang. Tes pertama berhasil. Mereka berubah. Iya. Bahkan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Nisa terdiam beberapa detik. Lalu sekarang, aku mau kasih satu kesempatan terakhir. Kesempatan apa? Aku mau lihat. Apa Bayu masih bisa berpikir sebagai calon suami? Atau sudah sepenuhnya menjadi anak yang selalu mengikuti kemauan ibunya? Nisa mengangguk. Terus, aku mau bikin perjanjian pranikah. Di seberang telepon, Nisa langsung menjawab. Itu justru langkah yang paling benar. Aku tersenyum kecil. Banyak orang pasti mikir aku nggak percaya sama calon suami. Nisa tertawa pelan. Perjanjian pranikah bukan dibuat karena nggak percaya, tapi supaya hak dan kewajiban jelas. Kalau orang niatnya baik, dia nggak akan takut tanda tangan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku.
Kalau niatnya baik, dia tidak akan takut. Keesokan harinya, saat jam istirahat, aku datang ke kantor Nisa. Kami duduk di ruang kerjanya. Di atas meja sudah ada beberapa lembar dokumen. Nisa mulai menjelaskan satu persatu. Ini bukan perjanjian yang aneh. Aku memperhatikan setiap halaman. Isinya cuma memperjelas. Harta sebelum menikah tetap milik masing-masing. Aku mengangguk. Itu wajar. Gaji masing-masing tetap dikelola pemiliknya. Aku kembali mengangguk. Kalau kebutuhan rumah tangga, nanti dibicarakan bersama. Suami tetap wajib memberi nafkah. Istri boleh membantu kalau memang ingin. Bukan karena dipaksa. Aku membaca halaman berikutnya. Tidak ada pihak yang boleh mengambil alih rekening pasangan tanpa persetujuan. Aku mengangguk pelan. Bagiku, semua isi perjanjian itu terdengar masuk akal. Tidak ada yang merugikan siapapun. Yang ada justru saling melindungi. Nisa kemudian menatapku. Rina. Iya. Kalau Bayu marah, itu bukan karena surat ini. Aku mengernyit. Lalu? Karena ada sesuatu yang gagal dia dapatkan. Aku terdiam. Kalimat itu sederhana, namun terasa sangat dalam. Sore harinya, aku menghubungi Bayu. B. Iya. H3 sebelum akad. Keluargaku mau kumpul. Bahas final persiapan. Bayu langsung menjawab. Oke. Ibu juga ikut. Iya. Sekalian aku mau kasih satu dokumen. Dokumen apa? Aku sengaja menjawab singkat. Nanti aja. Biar sekalian dibahas. Bayu tidak bertanya lagi. Ia hanya menjawab. Baik. Telepon ditutup. Aku memandangi map berwarna biru yang ada di atas meja. Di dalamnya, sudah tersusun rapi perjanjian pranikah. Aku mengusap pelan sampul map itu. Lalu berkata dalam hati. Semoga aku salah. Semoga kalian menerimanya. Semoga semua prasangkaku selama ini memang hanya ketakutan. Karena jauh di dalam hati, aku masih ingin menikah dengan Bayu. Aku masih ingin semua ini berakhir bahagia. Aku masih berharap. Laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku, masih ada. Dan belum benar-benar hilang. Hari yang kutunggu akhirnya tiba. 3 hari sebelum akad. Rumah orang tuaku mulai ramai. Ruang tamu dipenuhi kardus souvenir. Di ruang makan, ibu sedang menghitung jumlah besek untuk keluarga. Ayah sibuk menerima telepon dari saudara yang akan datang dari luar kota. Suasananya hangat, persis seperti yang selama ini kuimpikan. Aku keluar dari kamar sambil membawa sebuah map biru. Map itu terus kugenggam sejak pagi. Beberapa kali aku ingin mengurungkan niat. Namun setiap kali aku ragu, aku kembali teringat satu kalimat. Nanti gaji Rina masuk rekening Bayu. Kalimat itu membuat langkahku kembali mantap. Sekitar pukul 10 pagi, Bayu datang bersama Bu Ratna. Tidak lama kemudian, Tante Mira menyusul. Semua saling bersalaman. Ibu mempersilakan mereka duduk. Obrolan awal berlangsung sangat hangat. Membahas jumlah tamu. Membahas konsumsi. Membahas parkir. Membahas keluarga yang akan menginap. Sesekali terdengar tawa. Kalau ada orang luar melihat kami, mungkin mereka akan berkata, inilah keluarga yang sebentar lagi akan menjadi satu. Tidak ada yang tahu. Aku sedang menghitung. Kapan waktu yang paling tepat membuka map di tanganku? Sekitar 1 jam kemudian, pembahasan mulai masuk ke pelunasan vendor. Ayah bertanya kepada Bayu. Pelunasan gedung sudah beres semua, Yu? Bayu langsung mengangguk. Alhamdulillah. Sudah, Pak. Bu Ratna ikut menambahkan. Iya. Bayu sampai pinjam sana-sini. Yang penting anak-anak bahagia. Ayah tersenyum. Terima kasih ya. Sudah mau bertanggung jawab. Aku hanya diam. Karena aku tahu, kalimat berikutnya pasti akan datang. Benar saja. Bu Ratna kembali berkata. Nanti setelah nikah. Pelan-pelan juga lunas. Aku menoleh pelan. Lunas pakai apa, Bu? Beliau tertawa kecil. Ya rezeki kalian berdua. Aku hanya mengangguk. Beberapa menit kemudian, pembahasan hampir selesai.
Semua mulai bersantai. Ada yang minum teh. Ada yang mengambil kue. Saat itulah, aku meletakkan map biru di atas meja. Semua mata langsung tertuju kepadaku. Bayu tersenyum. Itu apa? Aku ikut tersenyum. Ada satu hal yang ingin kubahas sebelum akad. Bu Ratna langsung berkata, "Oh, surat-surat ya?" Aku menggeleng pelan. "Bukan, Bu." "Lalu apa?" Aku mendorong map itu ke arah Bayu. "Tolong dibaca dulu." Bayu membukanya perlahan. Awalnya wajahnya biasa saja. Namun, semakin banyak halaman yang ia baca, ekspresinya mulai berubah. Alisnya mengernyit. Ia berhenti di halaman kedua. Lalu menatapku. "Rina." "Iya." "Ini perjanjian pranikah." Ruangan mendadak sunyi. Aku mengangguk pelan. "Iya. Aku cuma ingin semua hak dan kewajiban kita jelas sejak awal." Belum sempat Bayu membuka halaman berikutnya, Bu Ratna langsung mengambil map itu dari tangannya. "Apa sih?" Beliau mulai membaca. Beberapa detik pertama, masih tenang. Namun saat sampai pada bagian tentang harta dan penghasilan, wajahnya perlahan berubah. Dan aku tahu, ujian terakhir itu baru saja dimulai. Ruang tamu yang sejak tadi dipenuhi tawa mendadak sunyi. Bu Ratna membaca setiap halaman dengan wajah yang semakin tegang. Sesekali beliau melirikku, lalu kembali membaca. Bayu ikut mendekat. "Apa isinya, Bu?" Bu Ratna menyerahkan map itu. "Nih, baca sendiri." Bayu mengambilnya. Matanya bergerak cepat. Halaman pertama. Halaman kedua. Lalu berhenti cukup lama di salah satu poin. Aku tetap duduk tenang. Tidak ada yang perlu kututupi. Semua yang tertulis di sana sudah kupikirkan matang-matang. Akhirnya Bayu mengangkat wajah. "Rina." "Iya." "Kamu serius?" Aku mengangguk. "Iya." "Kenapa harus ada surat beginian?" Aku tersenyum tipis. "Supaya semuanya jelas." "Yang jelas apa?" "Hak, kewajiban, dan batasan." Bayu menghela napas. "Loh, memangnya selama ini kita pernah ribut soal harta?" Aku menggeleng. "Belum. Makanya lebih baik dibicarakan sebelum menikah." Bayu kembali membaca, lalu menunjuk salah satu poin. Harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik masing-masing. "Iya. Itu kan memang begitu." Bayu tidak menjawab. Ia membuka halaman berikutnya. Gaji masing-masing tetap dikelola oleh pemiliknya. Aku nggak ngerti. Kenapa harus dipisah? Aku menjawab pelan. Bukan dipisah. Dikelola masing-masing. Kalau ada kebutuhan rumah tangga, kita musyawarahkan. Bayu masih terlihat belum puas. Ia membuka halaman selanjutnya. Suami tetap berkewajiban memberi nafkah sesuai kemampuan. Utang pribadi yang dibuat sebelum menikah menjadi tanggung jawab masing-masing. Saat membaca kalimat terakhir, Bayu langsung berhenti. Ruangan kembali hening. Beberapa detik kemudian, Bu Ratna yang sejak tadi diam, akhirnya bersuara. "Nak Rina." "Iya, Bu." "Ibu boleh tanya?" "Tentu." "Kamu bikin surat ini karena nggak percaya sama Bayu?" Aku menggeleng pelan. "Bukan." "Lalu?" "Aku justru ingin kita saling melindungi." Bu Ratna tersenyum. Namun senyum itu terasa berbeda. Tidak lagi hangat seperti dulu. "Nak, kalau dari awal sudah pakai perjanjian begini, namanya bukan rumah tangga, tapi kerja sama bisnis." Aku tetap tenang. "Menurutku bukan begitu, Bu." "Lalu bagaimana? Kalau semuanya jelas sejak awal, kita jadi tidak saling menyakiti nanti." Bu Ratna mulai menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Nggak usah serumit itu. Kalau sudah menikah, ya semua milik bersama." Aku mengangguk pelan. "Iya. Kalau harta yang didapat setelah menikah, aku setuju. Tapi yang sebelum menikah, itu hasil kerja keras masing-masing."
Kalimatku baru selesai saat Bu Ratna tiba-tiba tertawa kecil. Tawa yang membuat suasana mendadak terasa tidak nyaman. Beliau menatapku cukup lama, lalu berkata dengan nada yang mulai berubah. Pantes saja. Aku mengernyit. Pantes apa, Bu? Pantes kamu dari kemarin banyak alasan. Rupanya dari awal, kamu memang gak pernah benar-benar menganggap Bayu sebagai suamimu. Aku belum sempat menjawab. Bayu justru menutup map itu perlahan, lalu menatapku. Tatapannya kali ini sama sekali berbeda dari laki-laki yang melamarku beberapa bulan lalu. Dan kalimat pertama yang keluar dari mulutnya membuat seluruh ruangan kembali membeku. Bayu menutup map itu perlahan. Ruangan mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadanya. Aku masih berharap masih ada sedikit keberanian dalam dirinya. Keberanian untuk berkata, Bu, ini wajar. Atau, aku tidak masalah menandatangani. Tapi harapan itu perlahan menghilang. Bayu menatapku. Rina. Iya. Aku mau tanya satu kali saja. Tanya apa? Kamu benar-benar menganggap aku calon suamimu? Aku mengangguk. Tentu. Kalau begitu, kenapa kamu masih hitung-hitungan? Aku menarik napas pelan. Aku bukan sedang hitung-hitungan. Lalu apa? Aku cuma ingin semuanya jelas. Bayu langsung menggeleng. Menurutku, kalau sudah menikah, nggak perlu ada surat beginian. Aku masih mencoba tenang. Kenapa? Karena aku nggak pernah kepikiran ngambil harta kamu. Aku menatapnya beberapa detik. Kalau memang begitu, harusnya surat ini nggak jadi masalah. Bayu terdiam. Aku melanjutkan. Isinya cuma menegaskan. Kalau harta sebelum menikah tetap milik masing-masing. Utang sebelum menikah juga tetap menjadi tanggung jawab masing-masing. Kalau memang niatmu baik, apa yang membuatmu keberatan? Bayu tidak langsung menjawab. Ia justru melirik ke arah ibunya. Gerakan kecil itu sudah cukup menjawab semuanya. Bu Ratna langsung meletakkan cangkir tehnya. Nak Rina. Iya, Bu. Ibu terus terang saja ya. Silakan. Kalau dari awal kamu sudah curiga begini, mending pernikahan ini dipikir lagi. Aku mengangguk pelan. Boleh. Tapi sebelum itu, aku ingin tahu, apa yang membuat ibu keberatan dengan isi surat ini? Bu Ratna langsung menunjuk salah satu halaman. Ini. Utang pribadi sebelum menikah menjadi tanggung jawab masing-masing. Iya. Kenapa? Beliau langsung menjawab tanpa berpikir. Karena setelah menikah, suami istri ya saling membantu. Aku mengangguk. Aku setuju. Tapi membantu itu sukarela, bukan kewajiban. Bu Ratna mulai meninggikan nada suaranya. Loh, kamu ini calon istri. Masa lihat suami susah malah bikin surat? Aku tetap tenang. Aku tidak pernah bilang tidak mau membantu. Aku hanya tidak mau dipaksa. Kalimatku membuat Bu Ratna semakin kesal. Bedanya apa? Aku tersenyum tipis. Bedanya besar sekali, Bu. Kalau aku membantu karena sayang, itu namanya ketulusan. Tapi kalau sejak sebelum menikah, sudah ada rencana memakai gajiku untuk melunasi utang, itu bukan ketulusan. Itu kewajiban yang dipaksakan. Ruangan langsung hening. Bayu menatapku dengan wajah pucat. Sedangkan Bu Ratna, untuk pertama kalinya terlihat gugup. Karena tanpa mereka sadari, aku baru saja memberi isyarat bahwa aku mengetahui sesuatu. Namun, mereka belum tahu seberapa banyak yang sebenarnya sudah kudengar. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Aku bisa melihat wajah Bu Ratna mulai berubah. Sedangkan Bayu terlihat beberapa kali menelan ludah. Ia menatapku. Rina. Iya. Maksud kamu apa? Aku tetap duduk dengan tenang. Menurut kamu? Bayu mulai terlihat gelisah. Kamu ngomong seolah-olah kamu tahu sesuatu. Aku tersenyum tipis. Bukannya memang begitu. Bu Ratna langsung menyela.
Rina, kalau ada yang mau disampaikan, sampaikan saja. Aku mengangguk. Baik, Bu. Aku menoleh ke arah Bayu. B. Iya. Aku mau tanya. Jawab jujur. Bayu mengangguk pelan. Iya. Utang yang kamu buat. Memang rencananya mau kamu lunasi pakai gajiku. Bayu langsung terdiam. Tatapannya berpindah ke arah ibunya. Lalu kembali ke arahku. Aku. Belum sempat ia menjawab. Bu Ratna langsung memotong. Lo memang kenapa? Kalau nanti kalian sudah menikah. Kan sama saja. Aku langsung menoleh ke arah beliau. Enggak sama, Bu. Kenapa enggak sama? Karena utang itu dibuat sebelum kami menjadi suami istri. Bu Ratna mulai meninggikan suara. Kalau calon istri sayang sama calon suaminya, harusnya mau membantu. Aku mengangguk. Betul. Aku juga berpikir begitu. Tapi membantu? Itu pilihan. Bukan sesuatu yang direncanakan sejak awal. Kalimatku membuat suasana kembali hening. Aku kemudian menatap Bayu. B. Aku tanya sekali lagi. Kalau aku benar-benar bangkrut. Kalau aku benar-benar nggak punya tabungan. Nggak punya investasi. Nggak bisa bantu bayar utangmu. Kamu tetap mau menikahiku? Bayu memejamkan mata. Beberapa detik. Ia tidak menjawab. Ruangan terasa sangat sunyi. Sampai akhirnya, ia berkata pelan. Aku harus mikir. Jawaban itu benar-benar mengakhiri semuanya. Aku tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang akhirnya mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang selama ini memenuhi kepalanya. Aku mengangguk pelan. Baik. Lalu sekarang, giliranku yang jujur. Semua orang menatapku. Aku membuka tasku, mengambil sebuah map berwarna hitam. Bukan map biru yang sejak tadi mereka perdebatkan, melainkan map lain. Map yang sejak tadi memang sengaja kubawa. Aku meletakkannya di atas meja. Apa itu? Tanya ayah pelan. Aku menarik napas panjang. 5 hari terakhir. Aku memang sengaja berbohong. Bayu langsung mengangkat wajah. Maksud kamu? Aku menatapnya. B. Aku tidak pernah bangkrut. Ruangan langsung membeku. Bu Ratna spontan berdiri. Apa? Aku mengangguk pelan. Investasiku aman. Tabunganku juga aman. Rumahku tidak disita. Aku juga tidak punya utang. Bayu menatapku dengan mata membesar. Kenapa? Kenapa kamu bohong? Aku tersenyum tipis. Karena aku ingin tahu. Kalau suatu hari aku benar-benar jatuh. Apakah kalian masih menerimaku? Aku berhenti sejenak. Lalu menatap satu persatu wajah mereka. Dan sekarang, aku sudah mendapatkan jawabannya. Tidak ada satu orang pun yang berbicara. Semua hanya menatapku. Bayu terlihat paling terkejut. Jadi, semua itu bohong. Aku mengangguk pelan. Iya. Investasiku tidak pernah hilang. Tabunganku juga tidak pernah habis. Rumahku baik-baik saja. Bu Ratna langsung berdiri dari sofa. Nak Rina, kamu keterlaluan. Masa calon suami sendiri dites begitu? Aku tersenyum tipis. Aku memang mengetes. Tapi, aku tidak pernah memaksa siapapun menjawab. Aku hanya melihat. Bagaimana kalian bersikap saat mengira aku kehilangan semuanya? Bayu mulai meninggikan suara. Kalau kamu dari awal jujur, kita nggak akan sampai begini. Aku langsung menatapnya. Benarkah? Bayu terdiam. Aku melanjutkan. Kalau aku jujur, aku tidak akan pernah tahu. Kalau 2 hari setelah aku dianggap bangkrut, ibu sudah mulai bilang, lebih baik cari perempuan lain. Ruangan kembali sunyi. Tante Mira yang sejak tadi diam, langsung menoleh ke arah Bu Ratna. Sedangkan Bu Ratna mulai terlihat panik. Itu cuma omongan.
Aku menggeleng pelan. Bukan. Itu isi hati. Bayu menatap ibunya. Bu. Bu Ratna buru-buru menjawab. Ibu ngomong begitu karena emosi. Aku tersenyum kecil. Lalu soal ATM-ku. Lalu soal gajiku. Lalu soal utang Bayu yang harus dibayar pakai penghasilanku. Itu juga karena emosi. Tidak ada jawaban. Aku membuka map hitam yang sejak tadi ada di hadapanku. Keluarlah beberapa lembar dokumen. Ini apa? Tanya ayah. Aku menyerahkannya kepada beliau. Silakan dilihat. Ayah membacanya perlahan. Lalu menatapku. Rumah. Aku mengangguk. Iya. Rumah yang baru kubeli bulan lalu. Ibuku belum tahu. Ibu langsung menoleh kepadaku. Rumah. Aku tersenyum. Iya, Bu. Aku memang sengaja mau kasih kejutan setelah akad. Tapi, sepertinya kejutan itu harus maju. Aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Portofolio investasi, deposito, tabungan. Semua masih utuh. Bayu menatap seluruh dokumen itu tanpa berkedip. Sedangkan Bu Ratna, wajahnya mulai pucat. Karena untuk pertama kalinya, beliau sadar. Perempuan yang sejak beberapa hari terakhir mereka hina sebagai calon menantu miskin, ternyata tidak pernah kehilangan apapun. Yang hilang, justru kesempatan mereka. Kesempatan mendapatkan menantu yang selama ini mereka anggap sebagai jalan keluar dari masalah keuangan keluarga. Ruangan masih sunyi. Tidak ada lagi yang berani memotong pembicaraanku. Bayu masih memandangi dokumen-dokumen yang ada di atas meja. Seolah, ia berharap semua itu hanya lelucon. Sayangnya, semuanya nyata. Aku menatap Bayu. B. Ia perlahan mengangkat wajah. Jadi, selama ini kamu nggak pernah bangkrut? Aku menggeleng. Tidak. Kenapa? Karena aku ingin melihat. Apakah kamu mencintai aku? Atau mencintai rasa aman dari gajiku? Bayu langsung menggeleng cepat. Enggak, Rin. Enggak seperti itu. Aku tersenyum tipis. Kalau memang tidak seperti itu, kenapa saat aku bilang kehilangan semua tabungan? Hal pertama yang kamu pikirkan adalah utangmu. Bayu membuka mulut. Namun tidak ada satu kata pun yang keluar. Aku melanjutkan. Kenapa bukan bertanya? Kamu baik-baik saja. Kamu stres enggak? Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Yang kamu pikirkan, justru, utangku gimana nanti? Bayu langsung menundukkan kepala. Aku menoleh ke arah Bu Ratna. Bu. Iya. Suaranya kini jauh lebih pelan. Dari awal, saya tidak pernah keberatan membantu Bayu. Saya juga tidak pernah keberatan kalau suatu hari nanti kami sama-sama berjuang. Tapi, saya keberatan. Kalau pengorbanan saya sudah direncanakan. Bahkan sebelum saya sah menjadi istrinya. Bu Ratna mencoba tersenyum. Nak, kita kan keluarga. Aku menggeleng pelan. Belum, Bu. Kita belum menjadi keluarga. Dan setelah hari ini, kita tidak akan pernah menjadi keluarga. Kalimat itu membuat Bayu langsung berdiri. Rina. Jangan ngomong begitu. Aku ikut berdiri. Kenapa? Kita masih bisa bicara baik-baik. Aku mengangguk. Iya. Kita memang sedang bicara baik-baik. Tidak ada yang berteriak. Tidak ada yang menghina. Aku hanya sedang mengambil keputusan. Bayu mulai mendekat. Lihat aku. Aku menatap matanya. Rina. Aku minta maaf. Aku salah. Aku kebawa omongan ibu. Kalimat itu seharusnya membuatku lega. Namun justru membuatku semakin sedih. Karena laki-laki yang akan menjadi imamku bahkan tidak mampu membedakan mana keputusan seorang suami dan mana keinginan ibunya. Aku mengambil kotak kecil dari dalam tasku. Perlahan, ku buka. Cincin pertunanganku masih ada di dalamnya. Aku menggenggamnya beberapa detik. Lalu ku lepas dari jari manisku. Semua orang memperhatikannya. Aku melangkah mendekati Bayu.
mengambil tangannya, lalu meletakkan cincin itu di telapak tangannya. B. Mulai hari ini, kita selesai. Air mata Bayu langsung jatuh. Sedangkan aku, aneh sekali. Aku justru merasa sangat tenang. Karena akhirnya, aku tidak lagi harus hidup dengan rasa ragu. Aku sudah mendapatkan jawaban yang selama ini ku cari. Ruangan benar-benar sunyi. Yang terdengar hanya suara napas beberapa orang. Aku menatap Bayu untuk terakhir kalinya. Laki-laki yang dulu membuatku percaya bahwa perjuangan akan selalu berakhir di pelaminan. Ternyata, tidak semua perjuangan memang harus berakhir dengan pernikahan. Kadang, perjuangan justru mengajarkan kita kapan harus berhenti. Bayu masih menggenggam cincin itu. Rina, tolong. Jangan kayak gini. Aku tersenyum tipis. Kenapa? Kita bisa mulai lagi. Aku menggeleng pelan. Mulai dari mana, Bay? Dari percaya. Aku sudah percaya sama kamu. Dari jujur. Aku yang harus pura-pura bangkrut dulu supaya tahu isi hati kalian. Dari menghargai. Bahkan sebelum menikah. Kalian sudah membuat rencana memakai hasil kerja kerasku. Bayu mulai menangis. Aku hilaf. Aku benar-benar hilaf. Aku mengangguk. Aku percaya. Tapi, rumah tangga bukan tempat mencoba memperbaiki orang. Rumah tangga dibangun oleh dua orang yang sama-sama sudah siap. Bayu mencoba memegang tanganku. Namun perlahan ku tarik. Maaf. Aku tidak bisa. Bu Ratna yang sejak tadi diam, akhirnya ikut berdiri. Nak Rina. Ibu minta maaf. Kita lupakan saja semuanya. Nikahnya tetap jalan. Aku menatap beliau. Untuk pertama kalinya, aku tidak lagi melihat calon mertuaku. Aku hanya melihat seorang ibu yang baru meminta maaf. Setelah tahu aku tidak pernah kehilangan hartaku, aku menjawab dengan tenang. Bu, kalau hari ini saya benar-benar bangkrut, apakah ibu masih akan berkata seperti itu? Bu Ratna langsung terdiam. Aku tidak membutuhkan jawaban, karena diamnya sudah menjawab semuanya. Aku menoleh kepada ayah. Ya. Ayah mengangguk pelan. Ayah ikut keputusanmu. Aku menoleh kepada ibu. Beliau sudah menangis sejak tadi, namun tetap menggenggam tanganku. Apapun keputusanmu, ibu sama ayah tetap di belakangmu. Kalimat itu membuat seluruh beban di dadaku seolah hilang. Aku tidak merasa kalah. Aku juga tidak merasa menang. Aku hanya merasa sudah diselamatkan. Sebelum terlambat, aku mengambil map biru yang sejak tadi ada di atas meja, merapikannya, lalu berkata pelan, pernikahan ini aku batalkan. Tidak ada suara tepuk tangan, tidak ada teriakan, tidak ada tamparan, hanya keheningan. Keheningan yang jauh lebih menyakitkan, karena semua orang di ruangan itu tahu, tidak ada lagi yang bisa diperbaiki. Aku melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, aku berhenti sebentar. Tanpa menoleh ke belakang, aku berkata pelan, terima kasih. Karena kalian membuatku sadar bahwa menjadi sendiri jauh lebih baik daripada hidup bersama orang yang hanya mencintai apa yang kita miliki. Aku membuka pintu, lalu melangkah keluar. Udara sore terasa sangat sejuk. Padahal beberapa menit sebelumnya, aku baru saja membatalkan pernikahanku sendiri. Aneh ya, kupikir aku akan hancur. Kupikir aku akan menyesal. Ternyata tidak. Yang kurasakan justru lega. Karena untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku tidak lagi hidup bersama keraguan. Aku kehilangan calon suami. Tapi, aku berhasil menyelamatkan sisa hidupku. 6 bulan kemudian, hidupku benar-benar berubah. Bukan karena aku menemukan laki-laki baru. Bukan juga karena aku ingin membuktikan sesuatu kepada Bayu. Aku hanya memilih kembali fokus pada hidupku sendiri. Setelah pernikahan itu batal, aku mengambil cuti beberapa hari. Bukan untuk menangisi masa lalu, tetapi untuk menenangkan pikiranku. Aku sadar
Aku hampir saja mengikat hidupku dengan keluarga yang sejak awal sudah merencanakan masa depanku tanpa pernah bertanya apa yang kuinginkan. Setelah kembali bekerja, aku justru mendapat kabar yang tidak pernah kuduga. Perusahaanku membuka seleksi internal untuk posisi finance manager. Posisi yang selama ini menjadi impianku. Dulu, aku sempat ragu mendaftar. Karena kupikir setelah menikah, aku ingin lebih banyak fokus pada keluarga. Sekarang, tidak ada lagi yang membuatku harus memilih. Aku mengikuti seluruh proses seleksi, tes, presentasi, wawancara, hampir 2 bulan. Sampai akhirnya, namaku diumumkan sebagai orang yang lolos. Hari itu, orang pertama yang kupeluk bukan teman kantor, melainkan ayah. Beliau hanya berkata pelan, "Lihat, Allah memang tahu mana yang harus diambil dulu." Aku hanya menangis sambil memeluk beliau. Bukan karena jabatan itu, tetapi karena akhirnya aku mengerti. Kadang, kehilangan satu rencana adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari masa depan yang salah. Aku juga akhirnya melunasi sisa KPR rumahku. Lebih cepat dari jadwal. Rumah itu kini benar-benar menjadi milikku. Beberapa bulan kemudian, aku membeli satu rumah kecil lagi. Kali ini, atas nama ibu. Saat sertifikat itu kuserahkan, ibu langsung menangis. "Anduk, ini buat apa?" Aku tersenyum. Biar ibu sama ayah nggak pernah takut kehilangan tempat tinggal. Ayah memegang pundakku. Beliau tidak banyak bicara, tapi matanya sudah cukup menjelaskan betapa bangganya beliau saat itu. Tentang Bayu, aku beberapa kali mendengar kabarnya. Bukan karena aku mencari tahu, melainkan karena Surabaya memang tidak terlalu besar. Beberapa teman mengatakan, Bayu masih mencicil utang-utangnya. Sebagian vendor bahkan sempat meminta pembayaran berkali-kali. Aku juga mendengar, hubungannya dengan ibunya mulai sering bertengkar. Karena ternyata, gaji Bayu sendiri memang tidak cukup untuk menutup semua pinjaman yang dulu diambil demi pesta pernikahan. Suatu sore, saat aku baru pulang kerja, ponselku berbunyi. Nama Bayu muncul. Aku memandang layar cukup lama. Lalu kuangkat. "Halo, Rina." Suaranya terdengar jauh berbeda. Lebih pelan. Lebih lelah. "Aku cuma mau minta maaf." Aku tersenyum kecil. "Iya. Aku sudah dengar." "Bukan. Maksudku, aku benar-benar minta maaf." Aku mengembuskan napas pelan. Iya. Aku sudah memaafkan kamu." Beberapa detik. Tidak ada suara. Lalu ia berkata lirih. "Terima kasih." Aku melanjutkan. "Tapi, memaafkan bukan berarti mengulang. Kita sama-sama pantas mendapatkan hidup yang lebih baik." Bayu tidak membantah. Ia hanya berkata, "Aku ngerti." Telepon itu berakhir tidak sampai 5 menit. Dan anehnya, setelah panggilan itu selesai, aku tidak merasakan apa-apa lagi. Tidak marah, tidak benci, tidak juga ingin kembali. Karena semua luka itu sudah sembuh. Hari ini, kalau ada yang bertanya kepadaku, apa penyesalan terbesar dalam hidupku? Jawabanku selalu sama. Aku tidak pernah menyesal pernah mencintai Bayu. Karena tanpa semua kejadian itu, aku mungkin tidak akan pernah belajar bahwa cinta yang sehat tidak pernah dimulai dengan rencana menguasai hasil kerja keras pasangan. Pernikahan bukan jalan keluar dari utang. Bukan cara memperbaiki ekonomi keluarga dan pasangan hidup. Bukan mesin ATM yang bisa dipakai setiap kali keadaan sedang sulit. Kalau seseorang benar-benar mencintaimu, ia akan menghargaimu. Bahkan saat kamu tidak memiliki apa-apa. Sedangkan orang yang hanya mencintai hartamu akan mulai berubah saat mengira semua itu hilang. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku sampai akhir. Kalau kalian menjadi aku, apakah kalian tetap akan menikah? Atau mengambil keputusan yang sama sepertiku? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya.